butuh satu pengalaman, dan nanti akan timbul satu keyakinan, dan kalian mulai menyadari bahwa sebenarnya kalian bisa melewati. Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan bahas tentang satu sifat ya, sifat yang banyak sekali disebutkan oleh anak-anak milenial sekarang, yakni OVT ya, OVT atau overthinking ya. Jadi berpikir terlalu jauh, berpikir negatif, berpikir hal-hal yang buruk ya, seperti itu ya. Itu sering sekali diucapkan oleh orang di zaman sekarang ini. Ya, ini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan OVT ini sendiri, terus apa hubungannya dengan penderita anxiety disorder ya, penderita anxiety disorder. Sebenarnya istilah overthinking sendiri itu sudah ya bisa dibilang sudah menjadi istilah umum ya, istilah umum. Intinya orang itu was-was dengan suatu keadaan atau suatu kondisi, dia berpikir akan sesuatu yang buruk atau negatif ya, itu secara umum. Tapi untuk orang-orang dengan penyakit anxiety disorder, perasaan overthinking ini akan bisa jauh lebih mencekam, bisa jauh lebih besar, dan istilahnya merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat menakutkan ya. Jadi akhirnya direspon oleh badannya sehingga menimbulkan beberapa sensasi fisik ya, sensasi fisik seperti jantung berdebar, kemudian bisa juga pernafasan berat, sakit di ulu hati, sakit perut, sakit kepala, keliangan, dan lain sebagainya, sampai dengan perasaan mau pingsan. Nah, kadang-kadang kalau terlalu perasaan overthinking itu direspon dengan kecemasan yang tak kunjung henti, biasanya akan menyebabkan gula darah kita rendah, sehingga kita lebih cepat lelah atau merasa lemes ya, lemes kayak seperti habis beraktivitas fisik. Terus kemudian juga kadang-kadang detak jantung kita itu berada di rate di atas 100 ya, di atas 100 seperti kita sedang berolahraga. Padahal mungkin orang yang mengalami kecemasan ini kan dalam kondisi yang santai, dalam artian tidak melakukan aktivitas yang berat, juga heart rate-nya itu tinggi ya, karena dia selalu merasa cemas. Cemas itulah juga yang sering membuat kita kehabisan energi, sehingga kadang-kadang sudah makan tapi rasanya cepat lapar atau mungkin lemes, keliangan seperti mau pingsan. Nah, seperti itu ya. Jadi terus bagaimana cara kita untuk menghandle si OVT ini ya, khususnya buat teman-teman penderita anxiety disorder ya. Kalau overthinking secara umum saya sih nggak bahas ya, karena kalau orang normal sih ketika apa yang ditakutkan sudah tidak ada ya, dia akan tenang kembali ya. Berbeda dengan para penderita anxiety disorder ini, OVT ini sering muncul dan dia terus menerus datang disertai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa was-was yang berlebihan, dan dia tidak pergi-pergi ya. Jadi kita selalu berpikir tentang hal buruk gitu kan, dan seperti auto ya, seperti automatic ya, jadi nggak bisa dikontrol kadang-kadang kan. Jadi yang perlu teman-teman butuhkan adalah, yang pertama adalah experience ya, experience, pengalaman mengenai hal yang ditakutkan itu. Jadi teman-teman harus memulai memberanikan diri untuk mencobanya. Nanti pada saat awal-awal mencoba, misalkan contohnya apa ya, takut naik motor, misalkan takut naik motor, mungkin karena ada trauma segala macam, pernah jatuh di masa lalu, atau mungkin pernah kejadian accident yang membuat kita trauma atau kapok ya. Itu juga bisa dengan mencoba bertahap ya, mencoba berlatih. Intinya hal yang ditakutkan itu harus mulai kita coba. Nanti ketika kita sudah bisa melewati satu pengalaman, akan terbentuk satu experience, terus kemudian terbentuk satu keyakinan bahwa oh ternyata aku bisa melewati. Nah, itu experience maksudnya itu ya. Jadi kalian harus mencoba. Misalkan untuk teman-teman yang masih takut keluar rumah, misalkan harus tetap coba dilatih keluar, mungkin radius yang dekat dulu, mungkin 5 kilo atau di bawah 5 kilo ya.
ditemenin dulu, nanti perlahan mulai sendiri, seperti itu ya. Nanti ketika sudah mulai mencoba memberanikan diri melakukan hal-hal yang tadinya ditakutkan, maka experience itu akan meyakinkan kita bahwa kita bisa melewati ya. Jadi tetap kalian perlu butuh satu pengalaman, dan nanti akan timbul satu keyakinan, dan kalian mulai menyadari bahwa sebenarnya kalian bisa melewati. Selain experience, jadi pada saat kita bisa melewati, nanti kalian sadari ya, faktanya aku aman. Ternyata aku setelah melewati hal-hal yang kutakutkan, kan kalau orang-orang anxiety disorder ini kan suka takut pingsan, takut terjadi sesuatu yang buruk di jalan, takut ada apa-apa sendiri, nggak ada yang nolong, sampai bahkan takut kematian ya. Sampai untuk kita bepergian ke kantor atau ke kampus atau ke tempat yang sebenarnya rutin kita lakukan tuh kadang suka masih ada cemas ya, masih ada cemas. Itu nanti ketika kalian sudah bisa mencoba melewati, terus kemudian tidak terjadi apa-apa, kalian langsung sadari faktanya bahwa kalian aman, yang ditakutkan tidak pernah terjadi, kalian baik-baik saja. Nanti kalian bisa bantu dengan melakukan self talk atau kita self motivation, kita meyakinkan diri sendiri bahwa semua yang kita takutkan tidak pernah terjadi dan kita dalam kondisi yang aman. Jadi seperti itu ya. Intinya perasaan overthinking itu harus tetap kita damaikan, kita berlatih, kita latih hal-hal yang kita takutkan, kita coba. Nanti begitu bisa melewati, kalian mendapatkan pengalaman. Begitu kalian mendapatkan pengalaman, kalian menyadari faktanya bahwa kalian baik-baik saja. Oke. Mulai keluar dari zona kecemasan kita, zona ketakutan kita, dan yakinlah bahwa kalian lebih sehat dari yang kalian pikirkan. Oke, salam bangkit luar biasa.